artian jalmo itu jalaran moro. Jalaran moro atau teko ini datang. Jalmo mati, jalaran moro kue mati. Nah ini pada banyak pengertian jalmo teko jalmo mati ini dipakai untuk menggambarkan suatu tempat yang sangat angker, sangat wingit. Bahkan tempat itu tidak ada satupun manusia yang berani datang ke dalam tempat tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu teman-teman panjenengan semua, sadulur, sahabat Nuswantara Jawa. Kembali lagi ke channel ini. Pada kesempatan kali ini saya akan membabar sedikit tentang apa itu jalmo teko, jalmo mati. Nah, menarik. Tentunya nanti saya akan membabar dengan perspektif lain secara lebih lebih luas, lebih mendalam. Jalmo teko, jalmo mati. Dalam artian jalmo itu jalaran moro. Jalaran moro atau teko ini datang. Jalmo mati, jalaran moro kue mati. Nah ini pada banyak pengertian jalmo teko jalmo mati ini dipakai untuk menggambarkan suatu tempat yang sangat angker, sangat wingit. Bahkan tempat itu tidak ada satupun manusia yang berani datang ke dalam tempat tersebut. Contoh seperti hutan atau gunung atau tempat-tempat lain yang tempat itu jarang didatangi oleh manusia. Namun kali ini saya akan membabar dalam perspektif lain, jalmo teko jalmo mati. Menurut sudut pandang saya ya, jalmo teko itu bisa diartikan bahwa kedatangan kita, kedatangan panjenengan sadulur semua ini di alam dunia ini, di semesta ini. Dan tentunya adanya kita datang, kita juga akan berakhir atau pergi. Bisa dikatakan mati, itu tadi jalmo mati. Nah, bagaimana dalam menjalani kedatangan kita serta menuju kepergian kita atau mati? Apa saja sih yang harus kita siapkan? Apa saja sih yang harus kita lihat ke dalam diri kita ini? Apakah yang selama ini kita sudah berbuat sudah mencukupi atau bahkan belum sama sekali? Kita santai untuk pembabaran kali ini sambil kita sempat tulis dulu. Kita lanjutkan. Nah, menariknya di sini saya mempunyai pandangan lain ya tentang jalmo teko jalmo mati sebagai intro itu tadi. Bagaimana dalam tubuh kita, dalam kehidupan kita, dalam diri kita, selalu kita harus mempunyai awareness atau kesadaran. Bagaimana kesadaran itu bisa muncul sih? Kesadaran sendiri itu sepengetahuanku ada 3 ya. Kesadaran lingkungan, kesadaran ke lingkungan sekitar kita, kesadaran terhadap tubuh ini, dalam diri kita ini, dalam semua yang melekat pada diri kita ini, mulai dari fisik kita, busana kita,
Dan yang ketiga adalah kesadaran kepada Sang Pencipta. Nah, tentunya ini suatu sistem ya, sesuatu sistem untuk menuju ke jalmo mati itu tadi. Karena dalam dunia ini, dalam kehidupan ini, kita terus berganti kan, terus silih berganti. Apa sih yang kita tinggalkan? Yang kita tinggalkan hanyalah nama, ilmu, serta perkataan-perkataan, tindakan-tindakan yang baik. Tidak hanya yang baik, hal buruk pun akan dikenang. Namun itu semua akan mempunyai vibrasi tersendiri. Selama kita meninggalkan sesuatu hal yang baik, perilaku yang baik, maka vibrasi yang dikenang atau vibrasi yang tertangkap oleh orang-orang yang sesudah kita itu akan menimbulkan vibrasi yang baik, sesuatu yang positif. Contoh, pernah kita lihat di makam-makam leluhur ya. Contoh di desa-desa Panjenengan mungkin ada kan makam seperti makam Dahyang. Dahyang itu dari kata Sang Hyang. Sebetulnya itu suatu simbolik pedanyangan kan kalau di desa-desa itu. Dan biasanya mungkin dalam 1 tahun sekali ya, 1 tahun sekali mungkin diadakan kenduren atau bancaan istilahnya. Semua warga di lokasi tersebut berkumpul jadi satu untuk saling bertegur sapa, untuk saling berbagi hasil bumi mereka, dan mereka berdoa di situ, meminta keselamatan, meminta perlindungan kepada Sang Pencipta. Apakah itu sesuatu hal yang dibenarkan atau tidak? Saya tidak ingin menjelaskan itu benar atau tidak. Hal yang terpenting adalah esensi, dasar, bahwa mereka mempunyai dasar untuk mendekatnya kepada Sang Pencipta. Kalaupun butuh tempat, butuh simbolik, entah itu makam, entah itu sosok leluhur yang babat desa, katakanlah seperti itu adalah suatu perantara. Tidak jauh bedanya dengan kalau di Indonesia sendiri kan terkenal dengan Wali Songo kan. Bukan kepada Wali Songonya kita meminta, tapi di situ energi-energi, vibrasi-vibrasi yang ditinggalkan, ada yang di sekitar situ, itu ada suatu vibrasi yang positif, baik. Tentunya ini diharapkan bagi seseorang siapapun, Panjenengan mungkin dari sadulur-sadulur sahabat Nusantara, apabila sowan ke leluhur Panjenengan, ke makam waliullah, itu bukan serta-merta ingin meminta kepada sang ahli kubur, tapi sekedar untuk napak tilas kan. Ceritanya kan seperti itu. Yuk, kalau sudut pandang saya anjing. Entah kalau sudut pandang yang lain saya kurang tahu. Pada akhirnya toh kita diajarkan untuk tetap berwelas asih kepada sesama, kepada makhluk, kepada semesta, kepada Sang Maha Cinta. Siapa itu? Yang mempunyai alam jagat semesta ini kan. Kembali ke jalmo teko jalmo mati tadi. Berarti ada 3 kesadaran itu tadi ya. Kesadaran lingkungan, kesadaran tubuh atau diri kita sendiri, dan kepada kesadaran kepada Sang Pencipta. Nah, tentunya semua ini bisa didapat dengan kita sering-sering melatih apa? Melatih melihat pola-pola dalam tubuh kita. Tentunya dalam kehidupan sehari-hari ya, tidak bisa lepas dari masalah-masalah, problem, atau pikiran-pikiran liar kita yang sering mengganggu. Nah, tentunya ini menjadi landasan agar kita tetap selalu eling lan waspada, eling akan siapa kita, untuk apa kita hadir, dan waspada itu kita mewaspadai tentang gerak-gerik kita sendiri.
apa ini benar, ini sudah pas, selaras dengan apa yang didawuhkan oleh Sang Maha Agung, Sang Maha Pencipta, atau boten atau tidak nggih. Nah, pembahasan lebih lanjut nggih tentang awareness tadi, tentang kesadaran. Menurut saya kesadaran diri itu penting. Karena apa? Nyatanya apa sih yang bisa merosak pola pikir dan hati kita? Dorongan apa? Mungkin pembahasan yang video yang sebelum ini saya membahas tentang nafsu. Nah, ini ada kaitannya. Soal awareness atau kesadaran ini erat kaitannya dengan emotion. Nah, di mana kita harus bisa mengelola apa itu emotion control. Lebih jauh nanti kan tetap arahnya ke spiritual. Spirit adalah semangat kita, daya hidup kita untuk menjalani segala sesuatu ini untuk lebih terarah, untuk lebih pantes nggih. Pantese piye? Pas diarani wong kae kok soleh. Nah, soleh iki kalau menurut saya iki pantes. Nek tinggone mantesi, enggak berlebih-lebihan. Nah, gitu. Tentunya ini menarik tentang awareness tadi, tentang kesadaran. Bukan besok, bukan juga bulan atau tahun depan, tapi selama kita ada kemauan untuk mengerti tentang metabolisme semua piranti-piranti yang ada dalam diri panjenengan lan kula sedaya niki. Tentunya ini menjadi suatu hal yang baik. Karena apa? Tubuh kita ini terlalu sering kita ajak untuk ke mana-mana. Kamu ajak untuk panjenengan semua ajak untuk baik, ya oke, ya kan? Untuk hal yang buruk juga mengikuti. Namun mereka tidak bisa berbohong. Karena semua ini kan menjadi saksi kan. Kalau dalam istilah Jawa ini semua ini ada yang ngomong, diri kita ini ada yang ngomong, yaitu dulur tua kita atau dulur tua, mulai dari darah, terus ari-ari, terus tali pusar, air ketuban, sedulur papat tadi. Nah, limanya siapa? Sedulur papat lima, pancer. Kembali saya ingatkan bahwa kita lah sang pancer. Kita yang menjadi kendali atas diri kita sendiri. Mau kemana kita ini? Nah, tentunya dengan pertanyaan-pertanyaan kecil seperti siapa kita ini? Kita dititahkan untuk apa sih? Terus bagaimana tujuan kita selanjutnya? Nah, tentunya dengan pertanyaan-pertanyaan kecil itu akan menjadi suatu jembatan untuk melangkah ke tingkat yang lebih baik. Oke, selanjutnya tentang jalmo teka jalmo mati itu tadi. Menurut saya secara garis besar itu adalah cara leluhur kita untuk menjaga keoriginalan suatu tempat. Contoh, panjenengan sadulur sahabat Nusantara Jawa pernah mendengarkan mitos-mitos seperti kowe aja mancing nang kono, kowe engko nak entuk iwak emas, kowe gek kuwi sing jaga kono kuwi malati. Ya, artinya kalau kamu mancing di suatu tempat, kamu mendapatkan nilai ikan nila atau ikan emas ya, bisa jadi itu penunggu. Nanti kamu bisa mendapatkan mara bahaya, kurang lebih seperti itu nggih artinya. Jadi itu memang terkadang menurut saya pribadi leluhur kita dahulu itu menciptakan suatu mitos-mitos tersebut untuk menjaga agar tempat itu tetap lestari, bukan dengan maksud apa-apa. Kalau kita mau berpikir secara lebih luas nih, contoh di hutan, wih kae ku ono wit gede, nang kono ku ono sing nunggu. Nah, ini
nunggu makhluk gede dhuwur astral. Nah, bukannya dengan maksud apa-apa, untuk menjaga. Bahkan panjenengan semua bisa lihat nggih, kadang ada pohon yang dikasih sarung kotak-kotak hitam putih nggih. Kalau dalam istilah Bali itu kain poleng namanya. Itu adalah suatu penghormatan kepada pohon tersebut, agar mereka akan pohon tersebut tetap bisa mendapatkan tempat sesuai kodratnya. Nah, gitu. Bayangkan hari-hari ini kan banyak kan kasus banjir bandang atau apa. Salah satunya yaitu tentang tidak terkoneksinya antara kesadaran antara diri tubuh ini kepada alam. Efeknya luar biasa, walaupun dilakukan oleh oknum-oknum. Bagaimana ini kalau sudah menjadi suatu efek placebo yang luar biasa dilakukan oleh banyak orang dan dianggap itu suatu hal yang sangat wajar-wajar saja, tentunya ini sangat bahaya, bisa putus generasi kita ini, peradaban kita. Nah, monggo ini sekedar kita berbagi pengalaman, sharing-sharing dari panjenengan semua. Marilah kita mengingat kembali tentang fitrah diri kita ini kan, bagaimana kita seharusnya. Tentunya langkah-langkah yang baik akan membawa kita kebaikan pula. Sebaliknya, suatu pilihan semua ini. Kalau Anda berperilaku buruk, tentunya juga akan menuai hasil apa yang panjenengan semua ini lakukan. Kalau dalam istilah pepatah Jawa, ngunduh wong pakarti. Begitu sadulur sahabat Nuswantara, sedikit pembabaran tentang jalmo teko jalmo mati. Tentunya masih banyak-banyak lain untuk patah Jawa yang nanti bisa kita babar, kita elaborasi dengan sudut pandang yang lain. Nah, nanti kalau panjenengan memiliki perspektif lain bisa nanti di komen atau di tanggapi. Nah, gitu. Nah, sampai sini dulu sadulur untuk pembahasan jalmo teko jalmo mati. Kalaupun ini menjadi tambahan-tambahan refleksi pengetahuan panjenengan semua, tentunya ini ada suatu kebaikan dari Sang Pencipta, bukan dari saya pribadi atau dari diri saya ini. Demikian saya tutup saya akhiri, nanti kita next video yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu sakum dumadi.